Assalamualaikum. Balik lagi di My YouTube Video. Kali ini aku mau ngajakin kalian sharing-sharing bisnis lagi. Mungkin tema kali ini cukup menarik ya, karena banyak sekali teman-teman yang nge-DM aku kepingin tahu gimana sih prosesnya buat brand hijab produksi sendiri kayak gitu. Apalagi dengan menggunakan modal yang sangat minim. Nah, jujur aja aku dulu saat memulai bisnis hijab itu cuman modalnya 500.000. Nah, 500.000 itu aku dapat dari profit saat aku jualan hijab atau menjadi reseller dari hijab brand lain. Emang bisa Kak, cuman 500.000 kita buat brand hijab sendiri kayak gitu? Ya bisa-bisa aja sih kalau ada niat dari kalian sebenarnya. Nah, di video ini aku bakalan ngebeberin ya caranya dari awalnya itu seperti apa, tips dan triknya seperti apa, terus langkah apa sih yang harus kalian lakukan kayak gitu ya saat kalian ingin punya brand hijab produksi sendiri. Langkah pertama, kalian harus buat dulu nih logo brandnya. Kalau kalau ngomongin logo brand, kan ada ya orang yang kepinginnya langsung buat logo brand yang bagus. Sebenarnya untuk pemula seperti kita kayak gitu ya, yang dengan modal minim itu nggak harus sih buat logo yang super mahal ya. Tahu sendiri kan kalau seandainya kita buat logo itu harganya mahal banget. Itu kalau per paket ya, kalau nggak salah dulu ada yang harganya 2 juta ke atas, tapi memang ada harga, ada rupa. Jadi untuk logo yang harganya 2 juta ke atas itu memang benar-benar bagus, ada filosofinya, terus ada artinya dan lain-lain. Tapi waktu itu aku nggak mikirin sih, maksudnya buat logo harus ada istilahnya gini-gini, enggak. Pokoknya aku buat aja logo, dan parahnya waktu itu ya, karena aku sudah niat banget buat logo brand hijab kayak gitu, maksudnya buat brand hijab produksi sendiri. Logo pertama kali ya, hijab label, itu nama brandku. Aku dulu buatnya itu pakai tangan, jadi aku desain pakai tangan kayak gitu. Setelah aku gambar pakai tangan kayak gitu, aku scan. Nah, itu kan nanti jadi file. Nah, itu yang aku buat untuk logo brandnya. Nah, buat kalian sekarang nggak usah susah-susah, kalian bisa buat sendiri. Sekarang aplikasi untuk buat logo brand itu udah banyak banget ya, bertebaran. Jadi kalian tinggal belajar juga, dan aku juga sudah buat videonya, kalian bisa langsung cek ya, linknya di bawah. Untuk awal kalian buat logo brand yang simple-simple aja, yang kalian tahu, maksudnya intinya yang kalian bisa buat kayak gitu ya, nggak usah terlalu mikir, aduh ini logonya harus seperti ini, nggak usah. Tapi ini catatan, kalau seandainya kalian kan waktu jalanin bisnis pasti tahu ya, bisa mengira-ngira, oh bisnis ini mulai berkembang nih, udah profitnya banyak nih, kayaknya aku udah bisa nih buat logo yang bener-bener premium, yang bener-bener bagus, yang bener ada kayak filosofinya dan lain-lain. Nah, kalian bisa menginvestasikan untuk buat logo itu. Tapi kalau untuk awal-awal sih ya, untuk namanya kita yang masih awal pemula, terus modalnya juga minim, mending buat logo yang biasa-biasa aja. Aku nggak ketelaten nih buat logo seperti ini, kan kebanyakan kayak gitu ya, sudah dibuatin tutorialnya, tapi ada aja yang bilang masih belum bisa buat logonya. Kalian bisa juga pesen logo. Sekarang udah banyak banget all shop yang menawarkan logo all shop itu hanya dengan harga 50 ribuan, termasuk di Syam Creative Design. Kalian bisa pesan logo di situ, dan itu sudah memenuhi sih untuk membuat brand hijab menurutku. Tips yang kedua adalah tentukan target marketnya. Maksudnya gimana Kak? Kalau kalian menjual hijab anak, ya pastinya kalian kan nanti target marketnya atau sasaran customernya itu ibu-ibu yang sudah punya anak cewek kayak gitu. Terus kalau seandainya target marketnya anak kuliahan, ya kalian nanti kan bisa menyesuaikan. Maksudnya untuk model hijabnya itu seperti apa. Jadi kalian wajib tahu untuk target marketnya dulu. Setelah menentukan target marketnya, baru ke langkah selanjutnya. Langkah ketiga adalah buat desain produknya. Nah, karena kalian sudah tahu kan di target marketnya yang seperti apa. Misal kalau anak kuliahan itu kan pastinya suka yang modis kayak gitu. Maksudnya yang simple-simple, yang bisa dipakai ke kampus, yang bisa pakai hangout ke mall sama teman-temannya dan lain-lain. Nah, itu kalian juga harus pikirkan.
Dan saranku, buatlah produk yang simple dulu. Maksudnya yang long last. Yang hari ini bisa dipakai 3 tahun lagi masih bisa dipakai kayak gitu. Kan ada kan ya model hijab yang booming, yang apa ya, yang musiman kayak gitu. Misal kayak kemarin musim hijab apa namanya, pastan kayak gitu. Terus yang belibet-belibet lah, intinya yang jelimet-jelimet, nah gitu. Kayaknya harus dihindari dulu. Karena apa? Yang pertama, jahitnya tuh susah ya, pasti. Nanti kan kalian juga pasti berhubungan dengan cari penjahitnya dan lain-lain. Terus yang kedua, takutnya kalau seandainya jilbab kalian nggak laku hari ini, maksudnya tahun ini, kan masih bisa dijual di tahun-tahun berikutnya. Nah, coba bayangkan kalau kalian jualan hijab yang musiman, maksudnya sekarang model A lagi booming, dan kalian jual hijab model A, terus nggak laku. Setelah itu kalian mau apakan stok kalian, kayak gitu. Mau dijual ke 2 tahun lagi, kayaknya udah nggak ini ya, maksudnya udah nggak ngangkat penjualannya. Ya kecuali kalian ngasih diskon yang besar-besaran. Jadi kalau menurutku main di aman kayak gitu ya. Misal kayak pasmina. Nah kalau pasmina itu kan long last ya, maksudnya masih sering dipakai mulai dari zaman aku kuliah sampai aku nikah pun pasmina itu masih banyak banget lah diminati. Terus seperti kayak apa ya, jilbab segi 4 yang polos, nah itu kan masih ini ya, sampai sekarang kan masih long last. Maksudnya meskipun mau dipakai 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, itu masih oke lah. Terus Kak, gimana kalau seandainya aku kepingin buat hijab syar'i kayak gitu? Ya nggak apa-apa, kalian buat hijab syar'i tapi yang simple kayak gitu. Bisa dipakai di dalam rumah, mau dipakai hangout juga bisa, dipakai acara formal juga bisa kayak gitu. Intinya buat hijab yang simple-simple aja. Pengalamanku dulu waktu awal-awal aku jualan online shop, aku itu sangat menghindari produksi hijab yang bermotif. Kenapa? Karena kalau seandainya hijab motif itu stoknya habis di toko yang biasanya kita beli, kita bakalan susah kayak gitu carinya kalau seandainya mau jualan hijab itu lagi. Tapi kalau yang polos, insya Allah itu stoknya banyak. Meskipun di toko A nggak ada, kalian bisa cari di toko yang lain kayak gitu. Misal ya, bahan kayak gini kan diamond ya, diamond apa sih namanya, diamond crepe. Nah diamond crepe ini bahan yang umum kayak gitu. Meskipun kalian mau beli bahan ini di Surabaya, kayak di Malang, di Jakarta, itu pasti ada. Tapi kalau motif ya, kain motif, kalian beli di satu toko, terus kalian kehabisan bahannya ya, waktu misal 2 bulan setelahnya kalian promosi lagi, banyak yang beli, terus kalian balik lagi ke tokonya ternyata udah nggak ada. Nah itu yang susah, kalian mau cari kemana lagi bahan yang seperti itu. Meskipun kalian pesan ke toko yang awal kalian beli, itu nggak menjamin bakalan ada. Jadi saranku, mending buatlah produk yang long last ya, yang sederhana, yang mudah jualannya, terus sama yang polos-polosan aja dulu. Kecuali kalau kalian punya banyak budget ya, maksudnya banyak modal lah ya, terus kalian beli kain motif berapa roll kayak gitu nggak masalah. Tapi kalau masih ngecer, mending dijauhi aja untuk bahan yang bermotif. Langkah keempat adalah mulai cari bahan kain. Nah, di sini aku saat ngawali bisnis hijab itu nggak muluk-muluk ya. Maksudnya nggak cari supplier sampai di luar kota tuh enggak. Soalnya aku sadar diri karena waktu itu modalnya cuma 500.000. Dan di kota Malang itu nggak ada yang benar-benar supplier kain tuh nggak ada. Nggak seperti di Surabaya, di Jakarta, terus di mana ya, di Semarang mungkin gudangnya supplier kain. Jadi di Malang itu adanya cuman toko kain biasa. Tapi nggak apa-apa kalau seandainya di kota kalian juga sama ya. Kayak di kotaku nggak ada supplier, nggak ada yang benar-benar supplier kain kayak gitu. Kalian bisa cari perbandingan harga, kalian list dulu semua toko yang ada, toko kain yang ada di kota kalian list, kalian datengin satu persatu tokonya. Karena antara toko yang satu dengan yang lainnya tuh beda kayak gitu. Maksudnya kayak gini ya, misal kalian cari kain
Wolfish misal. Nah, di toko yang pertama itu ada Wolfish dengan harga murah, cuman dia pilihan warnanya sedikit dan warnanya juga ngejreng kayak gitu. Maksudnya kayak merah-merah banget, ijo-ijo banget kayak gitu. Nah, terus yang kedua, toko yang kedua ini harganya lumayan mahal, cuman selisih berapa ribu kayak gitu, misal 2.000 atau 3.000 kayak gitu. Cuman pilihan warnanya itu soft, terus apa ya, kayak pastel-pastel, terus banyak pilihannya. Nah, kalau aku sih jujur mending yang kedua ya, meskipun rada mahal kayak gitu, tapi stokannya juga banyak, varian warnanya juga banyak kayak gitu. Aku pilih yang kedua ini. Jadi kalian harus survei dulu antara 5 toko ini, kalian datengin semuanya, kira-kira kain Wolfish di 5 toko ini perbandingan harganya tuh berapa, terus untuk warnanya seperti apa. Dan yang paling aku perhatiin ya, kalau aku beli kain kayak gitu, aku pasti nanya sama pramuniaganya atau mbak-mbak atau karyawannya, kira-kira bahan ini kalau seandainya udah habis, itu bakalan restock nggak dari pabriknya kayak gitu. Soalnya gini ya, aku takut banget kalau seandainya kita udah beli cuman berapa meter, kita kan ceritanya 500.000 doang kan modalnya, jadi kan nggak mungkin beli satu roll, pasti kan ngecer. Nah, kita udah susah-susah buat sampelnya, terus kita promosiin, pas ada yang beli ternyata bahannya udah kosong aja, sayang kayak gitu ya. Mending daripada seperti itu, kalian pastikan dulu bahannya itu kira-kira nanti bakalan restock lagi atau enggak. Kalau seandainya kalian mau beli lagi terus kehabisan bahannya, kalian bisa nunggu untuk stok berikutnya. Aku lupa tadi kenapa sih aku nyaranin kalian buat cari bahannya di toko sekitar kota kalian. Karena gini ya, ini kan ceritanya modalku cuma 500.000. Kan kalau seandainya kita beli supplier kain di luar kota, itu pasti butuh biaya lebih ya, kayak biaya transportasi. Kalau seandainya kalian beli online, biaya ongkirnya kan sayang banget kayak gitu. Mending kalian bisa langsung aja ke toko-toko di sekitar kota kalian, kalian survei, kalian lihat bahannya secara langsung, karena ini kan masih pertama kali, jadi kalian harus bisa bener-bener tahu, oh ini bahannya bagus kayak gitu. Jadi jangan berpatokan harus beli di luar kota, harus beli di pabriknya langsung kayak gitu, nggak usah. Kalian mulai dari hal yang seperti itu aja dulu, maksudnya beli di toko-toko yang terdekat. Dan ini juga berhubungan nanti kalau seandainya kalian tiba-tiba membludak kayak gitu ya orderan kalian kan nggak mungkin ya harus keluar kota dulu terus beli bahannya, kan nggak mungkin. Atau order dulu di online terus nunggu beberapa hari untuk datang kainnya, nah itu pasti bakalan ngeganggu banget ke proses produksinya. Mending kalian beli di deket-deket, nanti kalau semuanya ada yang order, kalian bisa langsung cus ke tokonya kayak gitu, cuman pakai sepeda lah atau pakai Gojek kayak gitu kan lebih cepat, lebih fleksibel, dan menghemat waktu, menghemat uang juga. Ini kan skalanya masih kecil, nggak skala besar. Kecuali kalau seandainya kalian udah all shop kalian itu udah gede kayak gitu ya. Maksudnya cukup lah kalau seandainya mau beli bahan di supplier yang gede, maksudnya di luar kota, terus uang transportnya ada dari profit kalian, maksudnya profit penjualan kalian, itu nggak masalah. Itu juga lebih baik karena nanti juga berhubungan ke HPP, harga pokok produksinya.